Kuntilanak merah di rumah kos. Ada sebuah rumah kos lain di dekat kos Tamara. Kos itu memiliki nama Kos Mawar Merah. Agak horor ya namanya. Namun interiornya juga sangat bagus, seperti rumah dengan nuansa budaya Cina yang didominasi warna merah dan gold. Tapi bagi Tamara terlalu terang untuk sebuah rumah huni. Tetap lebih nyaman kosnya saat ini menurutnya. Dan tiba-tiba saja ia melihat sosok wanita berbaju merah dari arah dalam halaman kos itu. Bertubuh cukup kurus, rambut panjang yang agak berantakan, wajah lumayan cantik walau ia menatap Tamara sambil menyeringai. Menakutkan sekaligus tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Ya, kuntilanak merah. Dan kini ia tertawa nyalang. Menakutkan, tapi Tamara hanya mengernyit, menautkan kedua alisnya saja. Menatap sosok itu heran. Apakah dia sosok makhluk halus atau sosok yang belum selesai urusannya di dunia ini? Batin Tamara. Tidak sabar ingin menanyakan hal itu pada Nyai Ambar jika mereka bertemu nanti. Tamara sungkan untuk memanggil Nyai hanya untuk bertanya hal seperti itu. Walaupun ia tahu Nyai Ambar tidak akan keberatan dan ia pasti langsung mendatangi Tamara. Tanpa ia perkirakan sebelumnya, kuntilanak merah itu melesat dan tiba-tiba saja berdiri di hadapannya sambil tertawa begitu nyaring, memperlihatkan taringnya. Ya, ia memiliki taring, juga kuku-kuku, jari tangannya panjang dan warnanya kehitaman. Tangannya pun sangat hitam keabu-abuan. "Mau apa kamu? Siapa kamu?" tanya Tamara. "Aku penghuni tanah ini. Aku sudah di sini bahkan sebelum rumah ini terbangun," ucapnya ngegas. Tamara memasang wajah heran. "Kenapa marah? Aku kan gak ganggu kamu," ujar Tamara santai. "Kenapa kamu bisa lihat aku?" tanya sosok itu dengan wajah penasaran. "Anugerah," jawab Tamara singkat sambil mengangkat kedua bahunya. "Aku peliharaan yang punya rumah ini," ucap sosok merah itu tiba-tiba. Tamara menatapnya tak percaya dengan dua alisnya yang terangkat. Dan sosok merah itu menunjukkan wajah marahnya karena merasa ucapannya tidak dipercayai Tamara. "Ngapain pemilik rumah ini melihara kamu?" tanya Tamara dingin, berusaha menunjukkan rasa tidak sukanya pada makhluk itu. "Aku bisa bikin mereka kaya raya," ucap sosok merah itu diikuti dengan tawanya yang melengking dan menyeramkan. "Cuma Tuhan yang bisa membuat umatnya kaya raya," datah Tamara. Sosok itu melotot, menatap marah pada Tamara dengan mata merahnya. "Nyatanya masih banyak manusia yang minta tolong sama kaumku untuk membuat mereka kaya," serga sosok itu. Tamara hanya mengangkat kedua alisnya, memandang remeh sosok itu yang tentu saja semakin membuat sosok itu merasa marah. "Bagaimana caranya kamu bisa membuat mereka kaya?" tanya Tamara, berusaha mencari tahu karena ia mulai penasaran juga. Sosok seperti ini baru yang ditemuinya. "Aku ini jin pesugihan," ujar sosok itu. Kali ini nada bicaranya sudah tidak marah seperti tadi. "Lalu bagaimana cara kerjanya pada manusia? Apa yang kamu minta sebagai bayarannya?" tanya Tamara karena yakin tidak mungkin sosok seperti ini memberi bantuan dengan cuma-cuma. Tugas mereka adalah memperdaya manusia dan mengambil keuntungan darinya. "Dengan tumbal, Tamara. Tumbalnya pun ada bermacam-macam." "Apa saja?" tanya Tamara lagi melihat bahwa sosok ini tidak keberatan menjelaskan semuanya pada dirinya. "Yang paling sering adalah tumbal orang yang dibenci. Namanya pesugihan tukar guling. Biasanya, musuh dari orang yang menganut pesugihan inilah yang dijadikan alat transaksi," ucap sosok merah itu, lalu ia menatap Tamara sambil menyeringai lagi. "Yang kedua adalah tumbal keluarga. Namanya pesugihan tutup garwo, yang merelakan orang yang dikasihi menjadi tumbal, tapi imbalannya sangat besar. Dan barang siapa yang menggunakan pesugihan ini, jelas akan menjadi sangat kaya raya." Jelasnya lalu ia kembali mengeluarkan tawanya yang memekakan telinga. "Itu yang paling sering kan katamu? Lalu selain itu ada jenis tumbal apa lagi? Apakah selalu manusia yang berhubungan dengannya?" tanya Tamara lagi mengingat akan sosok Kalista yang pertama kali ia temui dengan kemampuan melihatnya ini. "Yang ketiga adalah tukar janin. Namanya metang temban. Jadi orang yang memiliki pesugihan ini akan mengandung anak dan tidak akan bertahan lebih dari 7 bulan karena ia merelakan janinnya itu untuk diambil jin," kata sosok merah itu lagi yang membuat Tamara terperangah karena heran. Apakah benar-benar ada seorang wanita yang rela mengorbankan anaknya sendiri? Ibu macam apa itu? Ataukah yang menumbalkan bisa jadi bukan si wanita itu tetapi suaminya? Lalu ada juga tumbal umur sendiri. Jadi orang ini mengorbankan pemotongan usianya sendiri di umur tertentu. Ucap si merah ini lagi-lagi membuat Tamara tak habis pikir. "Apa masih ada lagi jenis tumbal lainnya?" tanya Tamara. Makhluk itu pun mengangguk. "Tumbal jiwa. Biasanya mereka yang menggunakan jenis pesugihan ini mengorbankan diri untuk menjadi budak jin setelah mati." Jelas sosok ini sukses membuat Tamara lagi-lagi terkejut.
Jelas-jelas derajat manusia adalah makhluk paling tinggi. Bagaimana bisa malah bersedia menjadi budak kaum tak kasat mata ini? Ada lagi tumbal jual diri, di mana penganut pesugihan ini harus rela disetubuhi bangsa kami. Tentunya dengan imbalan kekayaan seperti yang mereka inginkan. Lagi-lagi tawanya memekakan telinga. Tamara sampai mengernyit jijik dengan apa yang baru saja dijelaskan sosok ini. Dan yang terakhir adalah tumbal susuan. Hal ini masih banyak digunakan di pedesaan biasanya. Pesugihan ini berupa tuyul yang harus disusui seumur hidup, namun tidak berupa susu melainkan darah pemiliknya. Ucap sosok itu lirih, seperti hendak menakuti Tamara. Namun tentu saja itu tidak berpengaruh sama sekali untuk Tamara. Dan pemilik rumah ini menggunakan jenis tumbal yang mana? Tanya Tamara. Awalnya adalah pesugihan tukar guling. Mereka menumbalkan para penghuni kos ini satu persatu dengan permintaan agar kematian mereka terlihat seperti kecelakaan ataupun sakit. Hingga akhirnya penghuni rumah ini habis. Lalu mereka beralih dengan mengorbankan anak mereka satu persatu. Juga menganut tumbal susuan bersamaan dengan semua usaha tumbal mereka yang habis satu persatu. Lalu, tanya Tamara lagi. Ia menjual dirinya pada kaum kami, lalu juga tumbal umur, dan terakhir tumbal jiwa hingga... Ucapan sosok ini terhenti dan tiba-tiba saja ia menunduk terlihat sendu. Aku berbohong, Tamara. Aku bukanlah jin pesugihan, namun aku adalah pemilik rumah ini yang menganut ilmu itu, dan akhirnya aku mati dan berkewajiban akan menjadi budak para jin itu, seperti saat ini. Dan beginilah wujudku sekarang. Ucap sosok itu sedih namun sekaligus menyeramkan. Tamara menatapnya, ingin iba, namun bagaimanapun manusia ini jelas dosa besar ketika bergantung pada jin dan segala makhluk terlarang itu. Cara yang ia tempuh jelas salah. Jelas salah. Dan sekarang aku menyesal, Tamara. Saat ini aku harus mencari manusia yang bisa kupengaruhi untuk menganut ilmu-ilmu seperti yang kuanut di masa hidupku yang sia-sia itu. Seperti MLM, gumam Tamara. Tapi sosok itu tak menghiraukannya, karena mungkin tak mengerti yang Tamara maksud. Harus bagaimana lagi nih, batin Tamara. Aku harus pulang, aku gak bisa bantu kamu apa-apa, karena itu sudah jadi pilihan hidupmu, ujar Tamara tegas. Iya, tak apa Tamara, memang ini semua salahku. Aku cukup senang bisa berbagi kisah hidupku padamu, ucap sosok merah itu yang kini wajahnya tidak semenakutkan tadi. Mungkin karena moodnya membaik. Baik, aku harus pulang, ucap Tamara. Dan saat Tamara baru saja hendak pergi, Nyai Ambar tiba dan menarik tangan si merah itu. Entah hendak dibawa kemana.